Tes tes. Apa suara saya kedengaran? Halo. Kedengaran Nita, kedengaran. Oke. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Kita baru ketemu lagi ya setelah sekian lama. Emang kan sing kenal kita. Aduh. Di sini ada yang kenal saya nggak? Ciel. Halo semuanya. Mana nih suaranya? Boleh di-unmute kok, teman-teman. Kita kan santai aja ya. Baru berapa nih? Baru 39 peserta dari Bali. Ada 300. Diajakin lagi ya teman-temannya guys. Karena kali ini univnya lebih informasinya lebih menarik lagi. Oke. Karena sepertinya sudah kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman. Siapa ya? Siapa? Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gegesik, yang kami hormati kakak-kakak panitia Unifday Semanggis, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Gegesik yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara Semanggis Unifday 2021 meskipun melalui virtual. Oke. Saya sebelumnya barangkali ada yang belum kenal. Perkenalkan, saya Ita Purnamasari, selaku Master of Ceremony Semanggis Unifday kali ini, di hari kedua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Lama nggak nyapa kalian. Halo teman-teman. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Belum pada muncul suaranya? Belum kedengaran?
Teman-teman boleh unmute Boleh. ya. Iya, boleh unmute ya teman-teman. Kita santai aja kok. Biar makin akrab gitu. Halo. Halo. Mana nih? Neges, suaranya mana nih? Biasanya kan pada semangat nih. Ini kayaknya kelamaan di rumah sih ya, gitu ya. Iya, kayaknya betul kan. Oh ya, sebelumnya kalian udah tahu belum nih? Kita kan ada tagline-nya. Boleh dong di-unmute semuanya. Saya pengen denger tagline biar kalian ada suaranya nih. Udah di tagline-nya kalau saya bilang Semangis Unif Day, kalian silakan unmute dan jawab apa tadi? Membumikan impian, melangitkan perjuangan. Boleh dicoba teman-teman? Halo. Kita coba ya teman-teman. Semangis Unif Day 2021 membumikan impian, melangitkan perjuangan. Ya belum pada di-unmute nih. Sekali lagi. Di-unmute dulu semuanya ya. Udah pada di-unmute? Apa masih pada tidur? Dicoba sekali lagi. Namanya unmute aja nggak apa-apa ya, biar rame gitu. Nah, udah 50-an peserta nih. Masa nggak ada yang jawab satupun? Sekali lagi ya, tagline-nya itu membumikan impian, melangitkan perjuangan. Kayak gitu ya teman-teman. 1, 2, 3. Semanggis Unif Day 2021 membumikan Membumikan impian. langitkan perjuangan. Mantap, siapa tuh? Tapi kayaknya baru 1-2 orang nih, yang lainnya pada kemana? Aduh. Kayaknya pada gak sabar ya buat langsung ke Unif atau Politeknik yang akan sosialisasi. Jadi langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari Politeknik Negeri Bandung kepada Kak Endang dan kawan-kawan, saya persilakan. Halo, Iya, masuk Kak. kedengeran nggak? Iya, kedengaran Kak. Tete mulai aja ya sosialisasinya buat Bolban. Iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini akan mensosialisasikan kampus kami. Perkenalkan, saya Endang Purwati dari Angkatan 17, jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Alfia Fadilazan dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 18. Politeknik Negeri Bandung.
Slide selanjutnya, Zen. Halo, Halo, udah kelihatan belum, Teh? kelihatan slide selanjutnya. Nah, Politeknik Negeri Bandung ini biasa disebut Polban. Awalnya Politeknik Negeri Bandung ini bukan bernama Polban, tapi Politeknik ITB, yang berarti Politeknik ini berada di bawahnya ITB. Nah, pada tahun 1997, Politeknik ITB ini memutuskan untuk memisahkan diri dari ITB dan berganti nama menjadi Politeknik Negeri Bandung. Slide selanjutnya, Zen. Nah, gambar di sini ada kan kelihatan ini ada gedung Polban, gedung-gedung di Polban. Ini gambar dari atas dan gambar salah satu gedung yang ada di Polban. Selanjutnya, Zen. Nah, apa sih perbedaan politeknik sama universitas? Nah, kalau perbedaan jelasnya itu, kalau di metode pembelajarannya, kalau politeknik itu lebih banyak ke prakteknya. Itu sekitar 70% praktek sama 30% teori. Kalau universitas, sebaliknya, politeknik ini juga lebih ke untuk menjadi tenaga ahli gitu. Selanjutnya, Zen. Nah, di Polban ini ada 2 bidang jurusannya. Yang pertama itu rekayasa atau jurusan teknik. Dan kedua, jurusan non-rekayasa, yaitu jurusan tata niaga. Selanjutnya, Zen. Nah, salah satu jurusan rekayasa atau jurusan teknik, yaitu teknik elektro. Teknik elektro di sini lebih ke menitik beratkan ke arus lemah, instrumentasi, atau ke bagian sistem kendali atau sistem kontrol. Nah, di Polban ini ada beberapa prodi, yaitu D3, D4 elektronika, D3 listrik, D4 otomasi industri, D3 telekomunikasi, dan D4 telekomunikasi. Nah, buat prospeknya sendiri di bidang elektro ini, kalian bisa di industri manufaktur, di bagian kontrolnya. Dan di industri elektronika, di perminyakan juga bisa, di operasional lapangannya juga bisa. Selanjutnya, Zen. Jurusan teknik mesin. Nah, jurusan teknik mesin di Polban lebih ke menitik beratkan ke produksi manufakturnya dan perawatan mesinnya. Di Polban ada beberapa prodi jurusan teknik mesin, yaitu D3 aeronautika. D3 aero ini lebih ke perawatan mesin pesawat, bukan pembuatan mesin pesawatnya. Dan gambar yang di sebelah kiri bisa terlihat jelas, di sini salah satu hanggar atau lab yang dimiliki teknik aero. Nah, di sini itu ada Polban mempunyai beberapa pesawatnya sendiri, jadi kita langsung mempraktekkan di pesawatnya. Ada juga D3 teknik mesin. Nah, teknik mesin di sini lebih ke teknik mesin ke umumnya, yaitu bisa ke produksi dan ke perawatan mesinnya. Kalau yang D3 TPKM atau teknik perancangan konstruksi, ini lebih ke menitik beratkan ke konstruksi atau desain dari mesinnya tersebut. D4 proses manufaktur ini lebih ke produksi mesin-mesinnya. Ada juga D2 teknologi teknik mesin, ini letaknya bukan di Bandung ya, tapi di PDD Pekalongan. Nah, untuk prospeknya di teknik mesin ini, kalian bisa ke pelayanan jasa, industri penerbangan, manufaktur, dan industri petrokimia. Selanjutnya, Zen. Zen. Jurusan teknik komputer. Yang teknik komputer ini lebih ke perangkat lunak aplikasi atau software designing dan pemrogramannya. Nah, di Polban cuma ada D3 sama D4, D2 informatika.
Prospeknya kalian bisa di pengembangan perangkat lunaknya atau pembuatan aplikasi-aplikasi dan konsultan industri teknologinya. Saripa dipersilakan. Mohon maaf ya, Teh Saripanya keluar masuk terus. Jadi ngasih Teh Endang aja dulu, Teh. Boleh. Nah, teknik kimia di sini lebih ke pemrosesan bahan mentahnya menjadi barang yang berguna. Jadi kayak misal kita pengen membuat apa gitu dari bahan yang mentah. Jadi di jurusan teknik kimia ini ada prodi-prodi berikut, yaitu D3 teknik kimia, D3 analisis kimia, D4 teknik kimia produksi bersih, dan D2 teknik kimia. Prospeknya kalian bisa di industri petrokimia atau di POM. Selanjutnya, Zen. Jurusan teknik sipil. Nah, di teknik sipil ini lebih menitik beratkan di bidang konstruksi bangunannya atau perbaikan dan konstruksi bangunan sipil seperti jembatan, jalan, bangunan, dan pelabuhan. Di Polban ada beberapa prodi, yaitu D3 Teknik Konstruksi Sipil, D4 Perawatan Perbaikan Gedung, D3 Konstruksi Gedung, D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Jadi di sipil ini lebih ke perawatan dan konstruksi gedungnya. Prospeknya bisa di perusahaan jasa konsultan, manajemen infrastruktur, perusahaan jasa kontraktor, dan di perusahaan jasa konsultan. Selanjutnya, Zen. Jurusan teknik refrigerasi dan tata udara. Di sini refrigerasi dan tata udara itu satu-satunya yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Itu adanya di Polban. Teknik refrigerasi ini berhubungan dengan jurusan lain. Misalnya sama jurusan mesin, listrik, sipil, arsitektur, dan jurusan lainnya. Prodinya ini ada D4 Teknik Refrigerasi, Tata Udara, D3 Refrigerasi dan Tata Udara. Profesnya ini bisa di industri LNG. Kalian juga bisa di industri kimia, makanan, atau industri agro. Selanjutnya, Zen. Nah, jurusan teknik konversi energi. Di sini lebih ke kayak kalian buat mengkonversi energi satu ke energi lainnya. Misalnya kayak ke pembangkit tenaga listrik, itu kan dari energi mekanik ya. Energi mekanik dirubah menjadi energi listrik gitu. Kayak contohnya dari boiler, itu kan boiler dari energi uap menjadi energi listrik. Nah, di Polban ini ada beberapa konversi energi. Itu prodinya ada D3, D4 teknik konversi energi, dan D4 teknologi pembangkit tenaga listrik. Prospeknya itu bisa di auditor, industri pembangkit tenaga listrik, dan perminyakan dan gas. Selanjutnya ada jurusan tata niaga. Nah, jurusan administrasi niaga. Jadi menitik beratkan pada konsep ilmu pengelolaan manajemen baik perkantoran, bisnis maupun pariwisata. Nah, dan kegiatan penjualan dan pelayanan marketing serta mengkonsep perencanaan pengelolaan aset. Di sini prodinya ada D3 administrasi bisnis, D4 administrasi bisnis, D3 usaha perjalanan wisata, D3 manajemen pemasaran, D4 manajemen pemasaran internasional, dan D4 manajemen aset. Nah, untuk program D4 manajemen aset, Indonesia hanya ada di STAN sama di Polban. Prospek kerjanya bisa jadi sekretaris, office manager, instansi pemerintahan di bidang pariwisata, penilai aset, dan lain-lain. Selanjutnya, ada jurusan akuntansi. Nah, ini ya gedungnya, contoh gedung keuangan syariah. Salah satu
program studi di jurusan akuntansi. Jadi di jurusan ini itu menitik beratkan pada bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, dan memperdayakan ekonomi di masyarakat, serta mengelola keuangan perusahaan berbasis syariah. Nah, di sini prodinya ada D3 akuntansi, D3 keuangan dan perbankan, D4 akuntansi, D4 akuntansi manajemen pemerintahan, dan D4 keuangan syariah. Prospek kerjanya bisa jadi accounting information system, bank officer, accounting officer, audit, manager of Islamic banking. Juga bisa juga kerja di perpajakan. Kemudian ada jurusan bahasa Inggris. Nah, di Polban ini jurusan ini bukan hanya mempelajari kosakata bahasa Inggris, tapi juga mempelajari bisnis. Tetapi pokoknya di situ di jurusan bahasa Inggris ini ada mata kuliah untuk bisnis bahasa Inggrisnya. Nah, di sini tuh prodinya cuma ada satu, yaitu D3 bahasa Inggris. Prospek kerjanya itu bisa jadi information officer, bisa jadi translator buku juga bisa. Kemudian ada jalur masuknya itu di Polban itu ada 5. Yang pertama itu jadi di Polban itu jalur masuknya ada 5. Senam PTN, SNMPN, SBMPTN, SMBPN, sama SMBMM. Nah, tapi dibagi yang 5 jalur masuk itu dibagi jadi 2 kategori. Yang pertama, jalur masuk untuk program studi D4. Nah, di sini tuh ada jalur SNMPTN. Jalur ini tuh jalur rapot. Terus kemudian setelah itu ada jalur SBMPTN. Di sini jalur tes masuknya. Terus selanjutnya ada jalur SMBM. Di sini tuh jalur tes mandiri. Nah, di Polban itu adalah politeknik yang menerima program beasiswa bidik misi untuk mengikuti SMBM atau tes mandiri. Kemudian ada jalur masuk D3. Nah, di jalur masuk untuk pemilihan program studi D3 ini ada jalurnya itu SNMPN. Jadi di sini tuh jalur penyeleksian nilai raport. Kemudian ada juga jalur SBMPN. Nah, nanti di jalur ini tuh jalur tes sama seperti SBMPTN. Bedanya di sini kita memilih program studinya terlebih dahulu, kemudian kita tes langsung di Polbannya dengan membawa surat kesehatan, keterangan kesehatan untuk SBMPN waktu tahun kemarin. Selanjutnya ada jalur tes SMBM, jalur tes mandiri. Nah, untuk ke informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi website polban.ac.id atau Instagramnya Politeknik Negeri Bandung. Nah, di Polban ini, jadi sistem bayar untuk per semesternya atau uang UKT-nya atau nama lainnya SPP lah ibaratnya. Nah, itu setiap 6 bulan sekali atau 1 semester sekali. Nah, di Polban ini bayarnya itu dari UKT 1 sampai UKT tertinggi. Nah, UKT satunya itu sekitar 500.000 dan UKT tertingginya itu sekitar 10 juta. Itu tergantung dengan perekonomian masing-masing mahasiswa. Kemudian untuk kalian yang masuk ke Polban tapi bukan dari program bidik misi, tenang aja, di Polban itu ada beasiswa banyak banget beasiswa. Nah, ini tuh adalah sebagian kecil beasiswa yang ada di Polban. Selain itu, di Polban itu ada program penurunan UKT. Nah, program penurunan UKT ini dilaksanain setiap pergantian semester. Jadi mahasiswa boleh
mengajukan penurunan UKT. Selain itu, di Polban juga boleh UKT uang kuliah tunggalnya itu boleh dicicil. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Oke. Teman-teman silakan, barangkali yang mau tanya bisa langsung di unmute juga boleh, di kolom chat juga boleh. Ayo yang mau nanya-nanya ke tete-tete yang dari Polban nih. Barangkali nanti Betul. ini ya apa namanya TBK gitu kan ke ITB dapatnya apa yang di Bandung itu bisa nanya-nanya Kak kalau di sini tuh kayak mau nginepnya kemana gitu-gitu. Tahu nih jalur masuknya tadi kan udah jelasin kayak passing grade-nya berapa gitu. Tuh. Udah dikasih linknya juga tuh sama kakaknya gitu. Ada nggak kira-kira dari teman-teman nih? Yang nanya dapat tiket masuk Polban ya kayak? Enggak juga. Bukan saya yang jadi direktur. Harusnya bilang iya gitu. Nggak ada yang mau tanya. Ayo Nggak teman-teman. ada kesempatan loh. Ya nih. Jarang Mumpung banget ada kakak dari Polbannya. yang ke Polban. Mumpung ada kakak. Nah, ada yang tanya nih, yang di chat. Iya. Kak mau nanya biaya hidup di Bandung itu gimana, Kak? Oh. Nah, Silakan dijawab, Kak. Kalau yang di Polban ya, Tetema. Kalau yang di Polban itu kan Polban masuknya ke perbatasan kota Bandung sama Kabupaten Bandung Barat. Jadi biayanya menurut Teteh murah. Kalian buat makan 10.000 sekali makan bisa loh. Mantap. Kalau di situ ngekos berapa Kak kira-kira Kak per bulannya? Ngekos kalau Teteh itu 1 bulan 400.000. Termasuk murah itu, teman-teman. Masuk Murah banget. Ya. Gimana, Rifdi? Apa masih ada pertanyaan lagi? Udah Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi nih Kak dari Anis. Kak, kalau alumni Polban dari Neges ada nggak ya? Ada saya yang jadi narasumber ini berdua. Mungkin dari Polban. ada berapa kayak gitu Kak. Iya. Dan terakhir alumninya tahun Iya. berapa kayak gitu? Teteh kan angkatan 17 ya. 17 cuman sendiri. 18 juga sendiri. Yang Zen 19 ya Zen? Ya, 19 sendiri juga. Sendiri. Udah 3 tahun. Satu terus itu dari Polban. Dari Polban, dari Neges ke Polban. Tahun ini harus lebih banyak ya kayak harusnya ya. Iya harusnya. Oke. Jadi jawabannya ada ya Kak. Gimana Iya, Anis? Apa ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyain lagi nggak? Dari jurusan apa aja katanya Kak? Tadi saya perkenalan belum jelas ya? Sebutin jurusan loh. Kedengeran nggak? Mungkin belum masuk tadi Kak. Iya. Atau saya jaringannya. jaringannya susah ya. Kalau Iya, bisa jadi. saya dari jurusan teknik mesin. Yang Zen? Saya dari jurusan teknik mesin juga. Kalau tadi yang narasumber satunya Teh Sarifa itu dari jurusan teknik kimia. Berarti rata-rata anak teknik ya Kak? Rata-ratanya anak teknik. Mantap. Oh ya, mau nambahin juga ya. Kalau di Boleh, Polban Kak. itu nama jurusan itu kalau di Polban nyebutnya jurusan. Tapi kalau di universitas sebutnya fakultas. Nah, kalau di universitas nyebutinnya jurusan, nah di Polban itu nyebutinnya program studi.
betul. Ngerti Perlu nggak, Mak? diingat ya. Ya, jadi kalau di universitas kan nyebutnya fakultas ya seringnya, kayak misalkan Iya. fakultas pendidikan gitu-gitu. Kalau di Heeh. politeknik nyebutnya jurusan. Ya. Setaranya kayak gitulah. Maksudnya yang di universitas jurusan itu setaranya sama prodi di politeknik gitu. Tingkatannya lah kalau gampangnya. Mungkin lebih spesifik lagi nih Kak. Kan di sini ada Kak Endang sama Kak Jen ya. Itu dari prodi Iya. apa? Kalau Tete dari D3 Teknik Mesin. Kalau aku dari D4 Proses Manufaktur. Berarti ini Teh Endang berarti udah lulus ya tahun ini ya Teh? Alhamdulillah. Tahun ini atau kemarin? tahun lalu. Heeh. Alhamdulillah. Kalau Jen mah masih lama ya Jen ya? Masih betah nih Jen. Ya, masih 2,5 tahun lagi. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mumpung waktunya masih ada loh. Nggak ada yang mau tanya jurusan gitu? Boleh, Kak. Silahkan. Di sini udah ada yang kepikiran mau ke Polban nggak? Udah ada yang kepikiran nggak mau ke Polban gitu? Mau ke Politeknik gitu? Ada Kak, tapi kayaknya masih belum pada nongol nih. Soalnya ada juga sih yang udah tanya-tanya lagi ke saya. Hai. Asli mahasiswa ada berapa emang? Harusnya yang masuk. Siswa Kak. Mahasiswa. Oh, siswa, ya. Betul sih, tapi Siswanya masih calon camaba. Nah, Kayaknya ada bentar lagi ya. hampir 300 sih. Hampir 300 ya? Atau berapa nih teman-teman dari kelas 12? Angkatan kalian ada berapa siswa? Ini ada yang nanya lagi, Rifdi Nur Maulana. Kak Zen mau jawab ya? Zen? Oh, Iya, boleh. jurusan terfavorit dan tercatat di Polban apa aja ya Kak? Yang jurusan terketat di Polban itu dari AN, Administrasi Niaga. Banyak banget yang masuk ke situ. Terus kalau tekniknya itu waktu tahun 19 mah sipil. Oke. Udah sih gitu aja kali. Rifdi Nur Maulana jelas belum? Suaranya agak kecil, Kak, tadi. Kecil pisannya? Oh, boleh. Jadi jurusan yang terketat, yang favoritnya itu yang pertama tuh dari Administrasi Niaga. Terus kalau misalkan yang dari jurusan tekniknya itu waktu angkatan 19 mah jurusan Teknik Sipil. Jelas Rifdi Iya, Nur Kak. Maulana? Iya, jelas. Oke. Kalau yang terfavorit mah biasanya setiap tahun rubah sih, tergantung ke perbandingan peminat sama yang diterimanya. Kalau waktu TT itu kalau nggak salah antara sipil sama mesin. Kalau nggak salah ya, perbandingan 1:12 apa 13 gitu. Kalau buat tahun sekarang TT nggak tahu. Buat yang terfavorit kan? Jelas, Rifdi? Halo Rifki. Iya, Kak. Makasih. Yang lain?
Ya teman-teman yang lain mumpung masih ada waktu buat nanya Iya. ke Polban. 4 menit terakhir loh. Iya betul. Nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya bilang ya teman-teman. Pesertanya Halo. tambah banyak nih, tapi yang nanya tadi cuma Rifki. Anis. Beberapa ya. Iya. Barangkali ada yang malu nanyanya, tapi pengen tahu lebih dalam tentang Polban, bisa gabung ya di grup WA yang udah ada di kolom komentar itu. Betul. Ada yang tanya lagi nih. Kak, saran jurusan untuk pilihan kedua di Polban. Yang Fasyah. Yang Fasyah maksudnya pilihan kedua di Polban gimana? Kan pilihan pertama tuh Kak udah kepikiran gitu di Polban juga, pilihan keduanya tuh belum kepikiran gitu Kak, karena masih ngerasa Oh, yang pilihan keduanya jurusan apa? Fasyah? pilihan pertamanya teknik rancangan jalan dan jembatan. Mantap. Sipil ya? Iya Kak. Kalau saran mah susah ya. Kalau soalnya Tete kan pilih Polban emang sukanya di mana gitu loh. Kalau Tete kan sukanya di bagian mesin. Tete waktu dulu mikirnya kalau mesin di Polban tuh lebih ke otomotif gitu ya. Bukan ke mesin-mesin yang sekarang Tete pelajarin. Mikirnya bener-bener ke, oh mesin Polban ya otomotif gitu loh. Kalau yang Fasya kan tadi di sipil ya? Fasya emang suka di sipil? Iya Kak. Di bagian apa tadi? Rancangan jalan dan jembatan. Jembatan. Jadi kalau saran yang kedua lebih baik milih sipil lagi itu. Soalnya kadang Tapi itu Mm-mm. di sipil Gimana? ketat banget kalau di sipil lagi tuh Kak. Oh, pilihannya ya. Iya. Yang sipil. Kak Zen bisa punya saran nggak buat Fasya? Soalnya kalau Tete pilihannya ke Tete sukanya apa sih? Kalau menurut aku mah kalau jurusan teknik juga di Zen, suaranya kecil pisan Zen. Maafnya di kelas, padahal gajinya gede di situ. Ada yang tanya lagi, Lufia Ramandani. Kak, kalau daftar Polban tuh harus di tahun yang sama pas kita lulus, apa boleh gap years ya? Yang Zen gimana Zen? Buat di bagian masuk Polban? Zen? Sepertinya Kakak Zen ada sedikit masalah dengan jaringan ya Kak. Sepertinya. Jadi iya, dan waktu untuk Polban juga udah habis, jadi bisa dialihin ke grup aja ya. Ya. Buat yang tadi nanya belum kejawab, bisa tanya Jawab. langsung ya ke grup yang tadi udah di-share sama Zen. Yang Betul. Lufia Ramadani. Dani.
Yang lainnya juga kalau yang tadi malu atau masih belum kepikiran mau tanya apa, bisa langsung chat. Betul. Oke. Oke? Oke, Kak. Oke. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak dari Polban atas pemaparan sosialisasi mengenai Polban. Dan selanjutnya akan ada pemaparan dari kampus ITB, Institut Teknologi Bandung. Ada waktu 5 menit buat persiapan ITB. Apa di sini masih ada kakak dari Polban? Oh, udah lihat. Baik, dan untuk kakak dari ITB apa sudah siap untuk presentasi? Masih tersisa 2 menit lagi. Nah, ya udah muncul, Kak. Kepada PPT-nya udah masuk belum ya? udah, Kak. Udah kelihatan. Baik, saya persilakan kepada kakak perwakilan dari ITB untuk menyampaikan sosialisasi. Terima kasih. Ini bisa dimulai sekarang. Oh, iya. Enggak, kelihatan. Boleh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Irfan dari Arsitektur ITB 2018 dan sekarang mau ngejelasin tentang ITB. Oke, langsung aja lah ya. Nih, yang pertama itu ITB itu kan kampus institut ya. Mungkin di pembahasan sebelumnya juga kalian udah dikasih tahu kan kalau institut itu emang kebanyakannya di ITB jurusannya itu rumpunnya saintek gitu. Nah, yang pertama itu ITB itu punya 3 kampus. Yang pertama ada di Bandung, di dekat Kebun Binatang Bandung. Lalu ada yang di Jatinangor, ini di sebelah Unpad. Dan yang ketiga itu yang ada di Arjawinangun. Cuma ini belum jadi sih, baru ada 1 gedung kalau nggak salah. Next lagi. Nah, untuk jalur masuk ITB-nya sendiri, itu ada 3. Yang pertama itu ada SNMPTN, itu 20% kuotanya. Kalau SBMPTN ada 40%, sama seleksi mandiri 30%. Cuma untuk seleksi mandiri juga pakai nilai UTBK gitu. Jadi baik SBMPTN sama SM itu pakainya nilai UTBK gitu. Nah, lalu untuk beasiswa. Di ITB itu banyak banget beasiswa yang disediakan ya, baik dari ITB-nya sendiri
dari yayasan ataupun dari ikatan alumni dan sebagainya gitu kan. Bahkan di ITB tuh terkadang beasiswa tuh kelebihan kuota gitu karena sedikit orang-orang yang ngambil beasiswa yang tersedia di ITB gitu. Yang pertama itu ada beasiswa bidik misi atau KIPK. Lalu yang kedua ada beasiswa ITB untuk semua. Terus yang ketiga ada beasiswa makan siang, beasiswa Pemprov Jabar, beasiswa Ikatan Alumni, beasiswa yayasan dan perusahaan, lalu beasiswa fakultas dan program studi. Mungkin kalian lebih tahunya beasiswa bidik misi ya, karena bidik misi yang dibiayain pemerintah gitu kan. Tapi di ITB sendiri nggak cuma beasiswa bidik misi doang yang tersedia, tapi banyak banget beasiswa lain yang bisa kalian apply di ITB. Dan infonya itu udah terpusat gitu, jadi kita gampang cari beasiswa kalau udah masuk ITB. Nah, terus selanjutnya ada di ITB itu ada 12 fakultas. Jadi kalau misalkan kalian milih ITB di SNMPTN, itu kalian SNMPTN, SBMPTN, sama SM sih. Kalian milihnya itu fakultas dulu, lalu nanti kalian milih jurusan di tahun kedua. Karena di ITB itu ada yang namanya tahap persiapan bersama, di mana kalian tuh belajar bareng sama satu fakultas kalian, lalu nanti kalian bisa milih jurusannya itu sebelum masuk ke tahun kedua gitu. Nah, TPB ini itu gunanya untuk menyelaraskan kesetaraan pendidikan gitu loh. Jadi kayak misalkan di istilahnya kayak SMA kelas 13 lah ya. Jadi kayak kalian masih belajar tentang Mafiki, terus pelajaran-pelajaran dasar lainnya sebelum nantinya masuk ke mata kuliah yang khusus di jurusannya masing-masing gitu. Nah, terus untuk jurusannya sendiri di ITB itu ada hampir 60. Pertama ada FMIPA, itu ada jurusan matematika, fisika, kimia, aktuaria, dan astronomi. Lalu ada di Fakultas Teknik Industri, itu ada teknik kimia, teknik industri, fisika, teknik pangan, manajemen rekayasa, dan teknik bioenergi dan kemurni. Lalu di FITB sendiri ada teknik geologi. FITB itu Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jadi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kebumian. Ada geologi, metalurgi, geodesi dan geometrik dan teknik oceanografi. Lalu selanjutnya ada FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ini ada teknik mesin, teknik dirgantara, dan teknik material. Ini astronomi salah yang ada. Lalu di FTTM ini fakultas yang favorit banget. Ada pertambangan, perminyakan, geofisika, dan metalurgi. Lalu ada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, itu yang ada teknik sipil, ada kelautan, ada lingkungan, ada pengembangan dari teknik sipil sama lingkungan, jadi rekayasa infrastruktur lingkungan. Lalu yang terakhir ada teknik dan pengolahan sumber daya air. Nah, terus di sekolah farmasi itu ada sains dan teknologi farmasi dan farmasi klinik dan komunitas. Kalau di ITB sendiri tuh farmasinya dibagi dua, ada yang lebih ke lab, ada yang ke komunitasnya, jadi kayak pengembangan komunitas gitu. Nah, terus di stay sendiri ada 6. Ini juga salah satu fakultas favorit di ITB, itu ada teknik elektro, informatika, teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, sistem dan teknologi informasi, dan teknik biomedis. Nah, terus ini buat yang suka biologi, ini ada fakultas sendiri, Sekolah Ilmu Teknologi Hayati,
ada biologi, mikrobiologi, rekayasa hayati, rekayasa pertanian, rekayasa kehutanan, dan teknologi pasca panen. Nah, selain itu juga ada 2 fakultas yang sosum. Jadi kalau kalian pengen sosum dan di ITB juga bisa. Itu ada 2 fakultas yang rumpun desain sama yang bisnis dan manajemen. Yang rumpun desain itu ada seni rupa, kriya, desain interior, desain komunikasi visual, dan desain produk. Untuk yang bisnis dan manajemen itu ada 2, manajemen dan kewirausahaan. Dan ini yang terakhir ada fakultas aku, arsitektur, perencanaan, dan pengembangan kebijakan itu ada 2, prodi, itu ada arsitektur sama perencanaan wilayah dan kota. Nah, ini mungkin untuk UKM akan dijelaskan oleh Agung. Ada Agung nggak? Ada. Oke, baik. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan singkatnya, perkenalkan nama aku Agung ya, alumni Neges angkatan 2018 di ITB sekarang, semester 6. Nanti aja ya buat nanya-nanya lebih lanjut bisa di Q&A di akhir ya. Oke, yang aku mau jelasin di sini itu adalah tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa ya. Jadi unit kegiatan mahasiswa di ITB itu sangat banyak teman-teman. Di sini tidak ditulis semua, cuman dibagi ke beberapa rumpun. Irfan hilang ya, share screen aja. Teman-teman bisa lihat share screen-nya nggak? Oke, aku jelasin aja nih ya. Jadi rumpun yang pertama itu adalah rumpun agama. Jadi di sini tentu semua ada 6 agama yang dilegalkan di Indonesia, itu ada semua rumpunnya ya teman-teman. Terus ada rumpun seni dan budaya. Seni budaya di sini ada KPA, itu tentang angklung, ada APRES, ISO, tentang ini orkestra, LSS, Lingkung Seni Sunda, tentang seni kebudayaan Sunda, BWG, drum band, Ubala, UKJ, UKIR, PSTK. Nanti buat kepo-kepo lebih lanjutnya bisa tanyain aja ya. Apa itu? Gitu. Ada UKM kayak gini nggak sih Kak? Gitu di ITB gitu, boleh di akhir ya. Terus yang kedua tuh rumpun olahraga dan kesehatan. Ada Atlas, atletik ya, Aikido, ada nautika yang menyelam, pasopati, pemanah, UBT, bulu tangkis, urpa, taekwondo, dan lain-lain. Rumpun media ada 8EH Radio ITB, jadi namanya 8EH gitu ya, 8EH Radio ITB. Terus ada Ganesha Televisi, Radio Kampus ITB, dan lain-lain. Rumpun pendidikan ada Kokesma, ini tentang koperasi, ada Ugreen tentang ini semangat untuk penghijauan gitu ya, Ugreen, kesehatan lingkungan dan lain-lain. Nah, kemudian ada robotika,